setiap umat yang ada di dalam Ka'bah-Mu. Kami berlatar belakang yang berbeda. Sehingga bahasa surga, firman Allah yang kudus, kami tidak akan mengerti. Sehingga kami katakan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa peringatan ini, kami sadari bahwa kami orangnya seperti ini. Dalam keadaan ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan menjamah kami. Tuhan sempurnakan hati pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus mengambil tempat dan menyiapkan hati pikiran kami. Dan dari hamba-Mu kepada setiap umat Tuhan yang ada di dalam Ka'bah-Mu, Tuhan bikin jembatan sehingga setiap perkataan firman Tuhan dia terus menyeberang melalui jembatan Roh Kudus yang Tuhan adalah Roh Kudus bikin, dan dia akan mendarat dalam hati pikiran yang sudah disiapkan oleh Roh Kudus jauh sebelumnya. Sekali lagi, biarlah Roh Kudus ada dalam diri kami, baik sebagai pengkhotbah, penterjemah, dan pendengar. Kami beri waktu dan serahkan setiap diri kami sesuai dengan pernyataan nyanyian kami kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Yesus mengenai Shalom. Shalom. Shalom hari Minggu dan Shalom Pentakosta. Indah yang langsung yang langsung dari kita mereka atau pada itu kita butuh tema selalu penuh weekend itu tema data di dalam. Beberapa minggu lalu Roh Kudus dikasih turun. Baik, iya na tuan batali beda yang langsung dari untuk aku mereka luar batali. Sementara ini waktu Roh Kudus atau masa-masa Roh Kudus sedang dia bekerja. Indah kok yang langsung mau butuh ini dengan apa? Oh itu dia. Maka saya sampaikan selamat hari Pentakosta. Dengan ini wali ini dia yang langsung mau bikin butuh ini nama kan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Bapak Abner dengan wakil-wakil gembalanya dan majelis dan semua jemaat atas penghargaan ini, yang saya harus membawa renungan firman Tuhan di tanggal 9 Juni 2024 di hari Minggu ini. Indah tanggal 9 Juni 2024. Anda yang langsung dari ini otak apa dia tapi jelene di data gembala dan gama majelis ini apa tuh Yesus ini iyo nama kali dia. Saya datang 2 kali. Kali yang pertama Pak Abner dia pendeta ini mengundang saya, Bapak Pendeta sebagai penasihat sinode dalam hal rohani harus kamu tabiskan tempat dan gereja ini, sehingga saya sudah berdoa pada waktu umat Tuhan tidak ada. Saya datang di sini mentabiskan umat Tuhan ini. Aku lihat tuh dia mirga, yang tuh jauh pendeta kita pakai gereja kaduna du apa sembang di menu lagi. Ako mene sinode mene oda tiene ajiro lengabe tega pa ame na ini akan perkataan semua data kuan juga. Atas dasar rencana Tuhan datang melalui Bapak Pendeta dan majelis mengundang saya untuk khotbah firman Tuhan di hari Minggu tanggal 9 ini. Ayang langsung yang giga pendeta ne apa pia Yesus bumene kembali datai itu indah ya tuh yang langsung dari ini nota
Putin lagi yang langsung dari buka mereka. Dan sebentar saya mengakhiri dengan nasihat saya bagaimana POSPI berkembang di dalam Yesus Kristus dalam Injil 4 perkara. Data sama opeta yaho kami nama data ya Yesus juga mengenai nama Yesus gereja lo atau matu aja ko kami nama data topet jadi di mana tahu leo so ini buka ya. Maka itu Bapak Pendeta, Wakil Gembala, terus Bapak DPR, dulu Ketua DPR di Intan Jaya mungkin ada di sini, saya belum lihat, tapi pasti ada di sini. Dan semua hamba Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat ketemu dalam nama Yesus Kristus. Hao tona kapa Yesus bugumene pendeta Gembala mene DPR nema dila ta Intan Jaya DPR ketua satu suami me ando kini rega lo mo na kapatu yo tangi rega tata Yesus me bugumene Yesus de pa otna ginama kali dia. Sekarang kita masuk dalam renungan firman Tuhan dan kita akan baca di dalam do inda ko indigo yang langsung dari poin yang langsung dari atau hayaho Yohanes pasal 16. Yohanes bahwa anagi balu yang baru. Saya minta satu ayat dari ayat yang ke 8, 9, 10, 11, 12. Anti kuliah menau ayat temunya Maria tidak itu ta. Oh kemana? Ayat 8 itu kata 12. Ah iya. 16 Injil Yohanes pasal 16 ayat 8, 9, 10, 11, 12. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Pekerjaan penghibur. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lanjut. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menangguhnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, dan kepada pembaca teks ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang langsung dari ko ama gini kembali pak. Data ko di nama kali jadi ini kita. Saya beri tema untuk renungan firman Tuhan kita sekalian di tanggal ini, di hari Minggu Raya ini, pekerjaan Roh Kudus. Ando sebenarnya enggak ako. Yang langsung mau gitu dia boleh. Pekerjaan Roh Kudus. Aku tuh nah, yang langsung mau gitu dia boleh. Setelah satu orang dirikan satu rumah, orang itu dengan dia punya istri dan anak-anaknya, dia akan mendiami dalam rumah itu. Mereka oke, iya udah mah tahu. Dengan yang di go, oh mereka dia bangun datang apa di dia. Setelah keluarga itu mendiami dalam rumah, banyak pekerjaan yang keluarga ini mereka lakukan masing-masing. Datang dengan yang itu ya go, dengan begini dia, wina dua nana datang dua dia apa itu ya. Bapak urus ini dan itu, mama urus di dapur, anak-anak di sekolah, cuci piring dan seterusnya. Aitan doh dua lagi nak dia aman doh dia dia bahane wenjir dia bahago sekolah dia kirim usaha dia data dia. Roh Kudus diturunkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sekarang Roh Kudus ada di bumi.
Ayah sudah bawa ayah nggak sudah bikin orang ibadah lagi, ayah nggak sudah bawa ibadah lagi. Setelah Roh Kudus turun di bumi, ia tidak tinggal dalam tanah. Ayah nggak sudah bawa ibadah mana tahu ibadah dia tahu. Ia tidak tinggal dalam kayu atau pohon. Masalah dia tahu. Ia tidak tinggal dalam batu-batu. Masalah dia tahu. Ia tidak tinggal dalam gunung. Piutah dia tahu. Ia tidak tinggal dalam babi, binatang dan seterusnya. Masalah dia tahu. Ia tinggal dalam manusia. Masalah dia. Ia tinggal dalam manusia yang percaya dan mengikut Yesus Kristus. Nu orang dia mana Yesus ni tak lepas tu kami nol pasti. Tetapi dia juga tinggal di samping, bukan di dalam, tapi di samping orang tidak percaya. Tak tahu, orang orang dia mana enggak tahu pakai kanan tiang. Wisa enggak tahu mana tahu. Dengan orang tidak percaya kayak seperti kami dua, itu di samping namanya, di samping kiri saya. Iyo, soalnya pembangunan orang dia mana saya tiang, ngai pakai apa nanti kan ada yang mah tapi ya ngai. Kalau saya masuk dalam dia, berarti saya tinggal dalam dia. Andi yo sangat kero, aku atau sangat lain dia. Tetapi kalau samping berarti dia kiri saya. Dan tahu ngai tahu dia orang itu. Jadi Roh Kudus juga dia ada tinggal di samping orang tidak percaya. Di nama yang langsung orang dia mana ngai apa sih. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya dan juga kalau Roh Kudus tinggal di samping orang tidak percaya, bekerjanya apa? Dengan itu ayah langsung orang yang sangat dia. Orang dia mana ngai apa dia, malu dia. Kita baca satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Pasal 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Siapa yang tidak tahu Bapak Pendeta Abner punya rumah? Miguel pendeta ini lagi Miguel Briano. Siapa yang tidak tahu di sini? Apa tu ini kami Miguel Briano. Tahu semua. Semua yang ada di sini siapa yang tidak tahu? Ini apa kali Miguel pendeta ini Imbaku Briano. Yang tidak tahu angkat tangan. Dia mana itu dah ye. Yang tahu angkat tangan. Yang mana itu dah ye. Yang tahu. Semua orang tahu bahwa Bapak Pendeta Abner punya rumah ada di sebelah, pintunya menghadap ke timur. Benar toh? Dan di dalamnya Pak Pendeta Abner, Mama Pendeta, anak-anaknya ada di dalam. Benar toh? Benar untuk makan pendeta api nali ko. Jadi ka. Sebab tadi kalau dia masuk mana mengapi. Tata dia yang itu yang mama ne, dia bawa dia lagi. Siapa yang tidak tahu tubuh saya rumah Roh Kudus? Miguel Briano awak kan yang langsung mengawi yang tahu. Siapa yang tidak tahu saya punya tubuh ini rumah Roh Kudus atau milik saya? Angkat tangan yang katakan saya punya tubuh rumah Tuhan, rumah Roh Kudus. Miguel Briano awak tidak, ini tentang awak kan tahu. Yang langsung mengawi yang dia tahu dia mana tahu ini tidak. Angkat tangan. Hah? Tidak bisa. Jangan pertahankan tubuh kita ini saya punya tubuh. Tidak bisa. Tahu kina. Awak kena tinggal tahu kena tinggal mengata keluar. 1 Korintus 3:16 baca. Kau tu nak nama lagi. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu laki-laki perempuan tua muda? Tidak tahukah kamu sekalian bahwa tubuh kamu rumah Roh Kudus? Dia minta na. Minta tahu awak yang langsung mau yang dia tahu. Tuhan bilang kamu tidak tahu. Kamu tubuh ini rumah Roh Kudus, bukan kamu punya.
ayang langsung ya dia awak kita kalau yang langsung ya enggak awak kita tahu aja awak tahu aja. Umat Tuhan tahu bahwa tubuh manusia yang percaya adalah rumah Roh Kudus. Jangan bilang ini tubuh saya. Ayang langsung. Ada enggak? Ada enggak? Jangan anggap tubuh saya milik saya. Ayang langsung Ini firman Tuhan rumah. Yesus sudah mau dia mengaho awak kebego ayang langsung yang dia tahu dah itu deh. Pendeta, kau berdiri. Pendeta lagi ya. Yang berdasi merah, berdiri. Kamu berdiri. Bapak mau berdiri. Kamu katakan ya, apa nih punya rumah saya punya. Kau bilang begitu. Sino, pendeta ini lebih ayang nggak boleh. Pendeta apa nih sih kalau punya rumah itu saya punya rumah. Kasih tahu banyak kali. Kalau itu saya punya rumah. Pendeta apa nih punya tempat tidur saya punya. Ini saya punya rumah, bilang begitu. Saya punya rumah. Baru perasaan bagaimana? Bukan, itu saya punya rumah. Baru perasaannya bagaimana? Marah. Marah. Dengar baik-baik umat Tuhan di cara Papua. Orang percaya Papua setiap orang punya tubuh adalah tubuh Roh Kudus. Itu tempat kediaman Roh Kudus, bukan milik kita. Ada enggak? Ya, Kalau kita berkata ini saya punya rumah tiap hari, pasti Roh Kudus marah. Aduh, dia akan bilang begitu. Dia akan buka cita. ayang langsung bunyinya, dikit aja yang ini kan tahu ngaho, ayang langsung dia jawab itu. Sampai. Doh, Ini saya punya rumah, tiap hari saya datang. Bagaimana? Marah. Tentu dia marah, benar toh? Setiap orang percaya katakan tunggu ini saya punya. Tidak, doh, tidak. Itu rumah Roh Kudus. bener tahu. Terima kasih banyak. Ika roh ayang doh, ini umero mana yang bukali, jauh di sini. Doh, Yesus kumena atau kita kau, amo dia tidak ayang langsung. Tidak katakan ini tubuh ini saya punya, saya tak pakai sembarang, jalan sembarang, makan sembarang, tidur sembarang. Amo kamu tahu mata, kiri amo kamu tak kena wa. Bawa yang langsung hingga, awak kena dalam tiga mata itu wa. Firman Tuhan sudah jelas bahwa tubuh kamu adalah rumahku, bukan rumah kamu. Ayang langsung oleh namanya dia awak kena, anti yang enggak. Nama Ini tipu kan? Mama teh, Benar atau tipu? una mati sumama. Kalau begitu, kalau benar kita katakan pulang ke rumah, aduh tubuh saya ini, saya sudah salah. Selalu saya pakai sendiri. Saya tidak kasih serahkan kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus berdiam. Pikir baik-baik, pulang ke rumah, pikir baik-baik. Tubuh saya sudah serahkan kepada Roh Kudus untuk dia diambil atau tidak. Dia di lo ya. Yesus kumena itu atau ini atau aku dia awak kena kau yang langsung mau, yang itu ya, dia kau kena tangan gua. Ada beda. Setelah Roh Kudus mendiam, dia punya pekerjaan yang banyak. Saya sudah ambil satu lukisan kecil tentang Pak Abner dengan dia punya istri dan anak-anaknya. Setelah melihat mereka punya kerjaan yang banyak di jalan. Benar toh? Gak tahu ayang langsung lebih mau ke, mana sangat umat dia ya pasti itu buat tuh memang dia di, umat dia nama ya apa pasti beda le, umat dia mau begini, ibu ini datang umat dia ini wana datang di patu yo ta umat datang ya. Menurut pembacaan tadi, setelah Roh Kudus mendiami dalam rumahnya, dia tidak tinggal diam, dia punya kerjanya. Gak tahu yang langsung mau deh, kayak mungkin itu apa? Saya apa nih dia amu gak dia tahu dia buat dia makin. Kerja yang pertama, dia menyatakan dosa. Untuk dia oleh orang itu dia dari mana dia? Kenapa? Ini firman Tuhan tadi. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 bagian A. Coba baca. Digo, enak media ini bawa lagi. Coba baca itu bagian A. Ya. Ia akan mengucapkan dunia dengan dosa. Apa? Ia akan menginsafkan dunia dengan dosa dengan kebenaran penghakiman. Itu sebentar. Ini pakai baca yang pertama dulu. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Mengisapkan adalah menyatakan.
mengisapkan adalah memberitahukan bahwa kamu ada dosa. Dengan iko aku bikin dua enggak. Enak tapi mereka bikin dua di kau bikin ya otomatis. Hei, Dominikus, kok ada dosa itu? Siapa yang kasih tahu? Roh Kudus punya tugas. Kerjanya Roh Kudus adalah dia bikinkan kamu ada dosa. Kamu jangan bilang saya tidak ada dosa, kok ada dosa? Itu Roh Kudus punya tugas. Aku bikin dua enggak tak yang nggak suka mau ya. Oh bikin hari mana jadi? Jadi kalau aku bikin ya, jadi iko anak tadi atau macam nggak suka mau semua jadi. Pendeta begini. Pendeta ya apa ini? Taruh Alkitab pengacara sini. Ya satu orang tidak apa-apa. Oke. Bapak cerita dari pagi sampai kamu masuk di gereja, apa yang kamu lakukan? Awalnya waktu itu mah saya datang, dia bayar tahu di bawah malam ya tahu, cuma kalau dia dulu lewatnya bahasa India, katanya apa dia tuh apa dia? Sampai masuk di gereja. Kata dulu dia menilai apa ini apa dia? Yang kamu lakukan di gereja lagi? Dua dari suku ya, mereka apa itu ya? Manika, pakai dasi apa semua dengan bahasa ini. Ahli kok, nama dia, dia ya kok, kau dia, malam dia, kata mereka apa? Ya, tadi dia sebagai dia, kata ini harus diterima. Sekarang dia cerita dalam bahasa daerah, ya toh? Tapi ada kata-kata bahasa Indonesia? Ada. Berapa? Dia bilang, Pendeta Abinel Cipagau bilang, tadi saya ada di rumah, ada mandi, ada persiapan. dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dia ucapkan. Saya minta tadi cerita dengan bahasa daerah, tapi kata-kata yang dia ucapkan dengan bahasa Indonesia, ada atau tidak ada? Ada. Hah? Ada. Dia bilang, mandi. Saya mandi di rumah. Oh, mandi di rumah? Ya. Dengan bahasa Indonesia? Tidak, bahasa daerah. Tapi bahasa Indonesia, kata-kata yang bahasa Indonesia dia ucapkan. Dia pakai bahasa daerah. Tapi ada kata-kata, kamu dengar apa? Ada kata-kata? Tidak ada. Hah? Dia pakai bahasa daerah. Dia pakai bahasa daerah. Tetapi orang suka ucapkan kata-kata bahasa daerah itu dengan satu kata bahasa Indonesia. Ada bentuk? Dia bicara dalam bahasa daerah, tapi dia sebutkan juga satu dua kata dalam bahasa Indonesia. Ada toh? Ada toh? Terima kasih. Oh, tengok, boleh lo lebih dia loh, mulia mana bahasa Indonesia ini yo. Ya, kamu duduk. Terima kasih banyak. Manusia seperti itu, manusia pintar menyembunyikan dosa. Digo, bene, wih tapi ada lagi lo kata mau digua lagi bene. 2 hari lalu baku marah. Apa itu? Ada, tapi setelah hari Minggu di sini, haleluya, puji Tuhan, haleluya, terima. Itu ada, benar toh? Undang mau soya na auto, mas. 2 hari lalu baku marah di rumah. Yang lagi pada aku, lagi ini dia, baik itu dia, baik jadi 2 hari lama, ini tahu nggak apa yang mati itu udah juga dia. 4 hari lalu dia mencuri orang punya pisang. Tetapi bapak yang curi pisang itu datang memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Benar toh? So wina auto, Untuk menyembunyikan dosa mama ini dia menyanyi di sini. Pada dosanya ada. so wina auto, kata ni so ako, ama ako, mere apa, puji lo kata ya. Dan bukan atas segala buat sama tadi indah kami atau yang nggak sulit itu penting dalam menjadi udah dia. Wah dia. Manusia pintar menyembunyikan dosa. Benar kan? Bene, ubi kan. Benar kan? Kau kata muli kau apa saja. Satu lagi. Itu amate. Satu lagi. Tahu nah. Kembali kamu salah. Dalam nama Yesus saya tidak. Kamu salah. Dalam nama Yesus saya tidak. Dalam nama Yesus saya tidak. Ada kawan. Tuite. Ada kawan. Tuite. Dia menyembunyikan dosa pakai nama Yesus. Oh biar kau ambil lagi Yesus ini. Cukup mati. Oleh Yesus, Yesus
Tuite. Makanya Roh Kudus dikasih turun supaya kemarin kamu curi. Mama ini menyanyi pulang ke rumah. Kemarin 2 hari lalu saya curi pisang tetapi saya menyanyi. Pikiran itu ada setelah pulang. Benar kah? Benar sama kayo. So iya na to mata miso wa siya menega puju ta me ata apa yang masuk ke desa mo dia ta apa ini na ata o abira abira mo. Setelah dia pulang. Ina na ta so pe mo. Tadi baru pulang ke rumah. Dalam nangis cuma mati. Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bunuh orang, saya tidak ini dan itu. Tidak boleh dalam nangis. Cuma mati. Tuhan Yesus. Tapi pulang ke rumah. Kau sudah curi dan kau sumpah nama Yesus kau salah. Ada tuh perasaannya. Kata ko. Ada tuh. Ada tuh. Andi utawa Yesus itu enggak andi utawa buat dia datang. Angin buat dia datang apa ini dia abira datang mereka datang. Ini Tuite. Pikiran kecil yang timbul dalam hati pikiran kau salah, kau ada dosa, kau curi, itu Roh Kudus punya tugas meminta kau salah, kau dosa, kau curi, kau berzina, kau ini dan itu tugas Roh Kudus. Maka dia pokoknya mau aku, nyata lebih jauh aku digela aku, menuasai rata maya, menuwa rata maya, menulian dua rata maya, menata jadi yo, ayam langsung mau dia, muna dia tuh itu. Selalu perasaan itu ada. Dan itu rata, ada yang dia mau dia. Selalu perasaan itu ada. Perasaan itu didatangkan oleh Roh Kudus yang mendiami dalam dia. Ada mereka. Ada mereka. Itu tugas pertama. Itu tugas pertama. Itu pekerjaan pertama Roh Kudus dikasih turun dan dia punya kerjaan sekarang. Dia yang langsung mau kami banyak kalau dia saya tipu nih. Kemarin saya tipu, tapi saya bicara ini. Perasaan itu ada. Udah mau ini kok lagi ada bisa, tapi tadi saya memuji Tuhan. Pulang ke rumah ada perasaan timbul. Aku menasih rata mereka ayah itu tidak mana saya apa ini saya menyanyi memuji Tuhan ini. Kemarin kami juga saya dan suami kami baku pukul tapi saya menyanyi saya salah ini. Udah mah ini tamanya dan mau udah mah kalau kami pengen yang langsung itu beli sama saya orangnya ini, saya perempuannya ini, saya pemuda ini, saya pemuda ini, tapi saya seperti begini. Pikiran ini kecil ini timbul dalam hati pikiran kita adalah pekerjaan Roh Kudus yang menempel memberitahukan kesalahan dan dosa kita. Aku kan ada terega aku dina ada terega nata mau mari mangin deh gitu. Ayam langsung mau ya dia lagi mana itu ya mau di macam itu. Jadi orang suka dengar pikiran ini kan, suara ini kan atau biasa. Mau apa? Mau jangan sudah. Begini ada. Mereka Wina mana datang uya Wina datang dari itu mana itu dia ko. Mana dia? Mana datang lagi itu dia. Roh Kudus punya suara kecil sekali, timbulkan pikiran dalam pikiran, timbulkan pikiran, perasaan dalam hati. Kamu begini, tapi tidak, begini, itu ada. Jadi kita tidak biasa dengar suara Roh Kudus. Datang ayam langsung mau gimana masa ngambil datang aku juga karena itu nata tahu ada puji dori itu ayam langsung mau ini orang suka dengar suara yang besar, suara kecil tidak bisa. Menego tope dole ada puasa juga dia dole malah ada. Roh Kudus setiap saat itu menempel dan memberitahukan kita punya dosa. Ayam langsung mau ini biar lagi oman aja. Oh punya saja enggak ada. Itu ada. Tetapi ada perasaan. Kita hidup dengan perasaan. Kita hidup dengan suara Roh Kudus. Kita hidup dengan pernyataan Roh Kudus. Tetapi tidak biasa dengar karena dia belum orang. Ini anak kawin dia domai yang langsung mau gimana mungkin itu di abi ya enak tahu tu mana mungkin dia belum tahu. Benar kah? Mati. Benar kah? Sebentar kita pulang akan ada perasaan juga. Poin dia tahu dia mau di angin di sini. Pak penentengnya, mereka baku musuh. Itu ada. Kita tak iya kayak apa? Dia tahu mama tu ini. Saya dengan dia ada musuh. Nanti tahu mama tu ini. Itu ada. Tetapi baku jabat tangan tidak, tapi perasaannya ada. Kalau kamu tuh baku musuh itu ada. Ada mereka. Ada mereka. Dengar suara Roh Kudus itu penting. Dia pun mau di itu enggak. Dia di doa, sudah pokoknya makan pemain menjadi dunia itu. Manusia pintar menyembunyikan dosa,
Makanya Roh Kudus dikasih turun. Pekerjaan pertama Roh Kudus kerja adalah menyatakan setiap orang punya dosa. Benege, witi bigale gari to amuli wazani to yang langsung mau ngomit bayar digo. Witi bigale gari komanda itu terjadi. Jadi sedangkan kita punya tubuh sama dia supaya dia nyatakan apa yang tidak benar dari diri kita. Jadi lo yo kele kaho bisa nundio. To ini dengan wadi komanda itu. Itu sangat penting. Jadi wa mau to dua jadi. Yang kedua dari ayat yang ke-8. Iya, dengan Bapak lanjut itu. Iya, dengan ayat 8 ini. Benar malah tadi memang kebenaran dan kehakiman. Ya, yang kedua, pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah dia menyatakan kebenaran. Ayah langsung mau dua, dia dua usulan dua kan atau mana dia? Kebenaran adalah firman Tuhan ini. Usulan dua, dua ayah langsung mereka. Firman Tuhan ini adalah kebenaran yang mau membenarkan orang. Ayah langsung mereka kayak bunda ya. Roh Kudus mengambil firman Tuhan dan menanamkan dalam hati pikiran setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Ayah langsung mau ya. Dengan oleh ayah langsung oleh kata kata menedung nggak mau kalah. Ayah langsung oleh itu dia menedung nggak mau mama. Setiap kali kami pendeta tanya sama mama yang satu, Mama, kemarin Bapak pendeta khotbah apa? Jambi itu pendeta ke mama nanti aku mama pendeta aku mana tadi boleh nanti. Mama, kemarin Bapak pendeta dia khotbah apa? Mama, undang apa pendeta aku mana boleh nanti. Sama saya tidak mengerti ini. Saya juga belum tahu ini apa. Dia bingung. Kayak seperti apa ya? Biasa terjadi. Ada mereka. Anak biang mana pak? Biang mana ya? Biang lah. Ini orang yang macam ini yang tu mati. Datang sekolah minggu duduk belajar pun tidak bisa mengerti. Lama 2-3 bulan baru mengerti. Benar kan? Sekolah minggu tiba umpai dia tiba ambil tamu yang mana tu yang aku uji mana itu dia. Benar kan? Benar kan? Itu amati. Lama baru firman Tuhan masuk dan meresap dalam hati pikiran setiap umat Tuhan. Tu atama yang benar. Ayah langsung nak mau anggi misalnya dulu yang ini. Lama baru kami pendeta gembala pun belajar baru kami mengerti karena Roh Kudus dia selalu nyata kepada kami baru kami bagi kepada umat. Tu atama yang pendeta menegak ada lagi dia tu atama yang langsung mau. Apalagi kamu Tuhan yang belum baca firman Tuhan belum belajar pun dia Roh Kudus datang memberitahukan firman Tuhan maknanya begini. Kata firman Tuhan ini begini 1000 maksud Tuhan ada di dalam satu kata. Itu Roh Kudus yang kasih kami. Boleh mulia ya langsung nak mau aja ini gitu. Aduh saya kita maksudnya orang mana tahu orang yang langsung mau ke. Ini mulia orang yang tadi kok. Boleh mulia orang kok mau begini patu ingat ada yang langsung mau ke ada ini. Kamu punya bahasa itu bahasa wala atau bahasa mana? Kalau mulia biar ini Moni juga bisa, wala juga bisa. Ini orang wala atau orang Moni? Kalau dia bicara baik orang Moni, bahasa Moni, bahasa wala atau tidak? Oh, Moni itu nama. Wala itu nama gini. Tuh, itu dia kok. Moni itu nama. Wala itu nama lah. Tapi dia gini enggak. Dia bisa cerita, dia bisa berbahasa Moni, berbahasa Walani dengan baik atau tidak. Oh, kalau dia punya bahasa. Oh, tiga Moni itu nama. Wala itu nama lah. Tapi dia udah sudah menjadi tahu ini. Coba, ambil sedikit saja. Bicara ya, dari pagi sampai sekarang tadi dia masuk di gereja mau bicara. Singkat. Tiba udah tiga dia boleh pasal. Nama kibau gengnya sehingga kalau awalnya kedua buaya, kamu yang dia datangnya apa dia sembang dia dan tahu atau apa ibarat pimpin dia apa dia. Oh, dia bilang pimpin. Kenapa dia bilang pimpin? Gimana dia pimpin? Jadi saya datang cepat dia sama pimpin ibadah. Pimpin itu bahasa siapa? Karena dia kabur, jadi dia tidak tahu bahasa orang Moni dan orang Walani. Saya dekat sedikit firman Tuhan siapa punya bahasa? Ini firman Tuhan siapa punya bahasa? Orang Moni punya bahasa. Orang Wala punya bahasa. Itu bahasa surga Tuhan Allah punya.
Kusuma kita kaya langsung itu masalahnya. Kamu sejak kamu lahir sampai sekarang berapa tahun kamu hidup dengan Tuhan Allah? Tinggal pada tahu. Kusuma sih bagi kita kaya langsung itu masalahnya. Sama Tuhan ya. Berapa tahun kamu tidur bangun dengan dia? Ya, sekitar 15. Benar tak? Dia tidur jatuh bangun dengan Tuhan Allah ada? Tidak, jadi dia bicara begitu. Dia ini belum tidur bangun bersama dengan Tuhan Allah, tidak ada. Manusia satu orang pun tidak ada. Benar kah? Orang moni tidak bisa hidup bersama dengan Tuhan Allah selama sekian tahun, tidak ada toh? Roh Kudus yang bersama dengan Tuhan Allah dan Tuhan Allah yang tahu Tuhan Allah punya pikiran dalam satu kalimat firman Tuhan. Ada amin tak? Sekarang belum pikiran dalam Roh Kudus yang tahu, bukan pendeta ini yang gembala ini. Tahu belum itu dengan dia. Maka itu Roh Kudus dikasih turun supaya ini firman Tuhan ini. Kata ini ada 10 makna. Kalimat ini ada 5 maksud Tuhan Allah. Itu Roh Kudus yang kasih tahu. Ada amin. Ada amin. Dulu orang tua kita orang berdosa, jadi kita juga dilahirkan dengan dosa. Sehingga kita punya pikiran, kita punya hati kotor. Tidak bisa cepat mengerti. Maka Roh Kudus datang. Dia memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Pak Abner berkhotbah, pada waktu pendeta ini dia khotbah, kamu cepat mengerti karena ada Roh Kudus. Ini begini ya, ini begini ya. Ia selalu ajar kita sekalian. Haleluya. Iya kan nama biar mau ngaju sih gak mah. Doh, ini langsung dulu karena nggak tahu nggak lagi biar dia ayam langsung mau ya. Karena nggak jadi tinggal dia. Jadi nggak mau ayam langsung dulu apa ini ayam langsung. Ia akan menyatakan semua kebenaran pada waktu satu pendeta dia berkhotbah. Ini aku untuk mari kok kakak usah bawa bangan atau teman lagi nih. Bapak Ibu, saya mau potong saya punya khotbah. Banyak tugas dan pekerjaan Roh Kudus yang dia harus lakukan dalam semua kehidupan orang percaya setiap diri. Ayam langsung mau itu dia aku nggak mau yang dia ini nana Saya mau pastikan saya punya khotbah. Andi ayam langsung oleh ini dia kau di kamu tuh paling. Kita semua bukan orang benar, kita semua orang berdosa. Ada mereka. Iyo doma kau rumah menota angka ini dia dua miliar. Pekerja Roh Kudus yang selalu dia kerja dalam hati orang percaya adalah menyatakan setiap orang punya dosa setiap hari. Ayam langsung mau dua dia mau yang dia man dia biar apa nama Kita menyembunyikan tapi perasaan itu ada. Kau ada dosa, kau ada baku musuh, kau ada begini, kau ada begitu. Selalu ada dalam setiap saat. Ini dia ini loh kata mulia ini dong yang langsung mau kayak di sini dua kayak dia lah tadi sini ini tahu apa ini atau mana itu. Kita harus siap mendengar suara Roh Kudus. Dia ini nak sudah mau ini yang langsung mau ini hidup lagi. Firman Tuhan bukan bahasa kita. Bukan bahasa bukan bahasa moni, bukan bahasa bola dan lain sebagainya. Firman Tuhan bahasa surga, Tuhan adalah punya bahasa. Ayam langsung dulu tahu, ini dulu tahu, isa dulu tahu, bola dulu tahu, tadi dulu tahu, ayam langsung dulu tahu, ayam langsung dulu, ayam langsung dulu. Maksud Tuhan Allah, kebenaran Allah dalam satu kata, satu kalimat yang tersembunyi 5-6 dalam satu kata, itu hanya Roh Kudus yang tahu. Ayam langsung dulu, muni dia, mata muni lagi. Karena itu kita omong jadi yang langsung. Bagaimana Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya pada waktu Pak Abner atau pendeta siapa dia berkhotbah, dia yang cepat dia menerangkan dan kamu akan mengerti dan kehidupan kamu akan diatur oleh firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ya, yang langsung mau itu wali itu ya. Pendeta ini kepala pendeta yang langsung oleh omong jadi yang langsung mau kapan lagi itu ya. Kayak ini itu ya. Jadi dia itu ini. Awas ya. Yang terakhir, awas ya, jangan katakan tunggu di saya pun. Aku peta yang butuh, saya jangan dua wah kita kau, kita nggak tahu. Tunggu ini, Roh Kudus punya. Iya, kalau yang langsung mau, kamu tidak tahu. Doa ini dia, aku dia jadi. Kamu jangan bingung. Lo tadi kedua. Kamu tunggu saya punya. Kalau. Saya diam di dalam dia karena milik saya. Aku sangat dia nol.
Kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, dia akan menyatakan segala dosa dan dia akan mengajar dan kita bertumbuh kuat dalam nama Yesus Kristus. Iyo keresan ko ayang aso ni mo ya datang le apa ni dua dia ko tiga le kamu nanti ya usul apa la tabu ni ya. Pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita tidak ada dosa karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, keluarga kita, jemaat kita, dan Roh Kudus akan memberikan semangat, satu pengembangan, satu jemaat yang sedang buka puasa. Dia ni loh ya, ayang aso ni mo ayang aso ni mo dia memang ayang aso ni mo ini ada mana dia tu dapat dia ipaki jadi biar dia tak menjadi bukan aku mereka ayang aso ni jadi bukan aku mereka. Oleh karena Roh Kudus ada di sini, ada dalam jemaat ini, ada dalam jemaat amen ini, ada dalam keluarga, ada dalam pribadi, kita selalu semangat, kita akan bertumbuh kuat dalam nama Yesus Kristus. Ayang aso ni mo gini na pa dua ya tu itu sih udah ada mah. Ayang aso ni dikit ya, ada tu apa itu dia ni mau dia mana setelah Roh Kudus mendiami dalam diri kita pekerjaan. Saya ambil hanya dua saja. Banyak pekerjaan tapi saya ambil dua, yaitu Roh Kudus menyatakan, memberitahu segala dosa kita. Setiap hari kita buat bahwa ini salah, katakan ini salah, kehidupan kami salah, kamu punya karakter salah, mama kamu salah, bapak kamu salah, saudara kamu salah, itu perasaan ada. Dia ni loh ya yang aso ni mo itu dia dua apa macam ni loh, mandi loh dia apa macam ni yang lah. Tuh ayang aso ni mo itu dia dua dia loh kayak ni lah, tahu ni itu ya. Kita apa nggak rumah dua kakak nata, oman dia itu ya. Ayah dia ama dia dua dia nata. Ayang aso ni mo itu dia itu oman dia itu. Kalau Roh Kudus mendiami kita, semua kebenaran dia nyatakan kepada kita. Ayang aso ni mo ini lah tuh mata dia ko ondo maluari oman data kapan kau nuang malu lego. Ayat berikutnya Tuhan Yesus katakan ini terakhir. Ayat berikutnya, saya belum banyak hal yang saya belum beritahukan kepada kamu sekalian. Yesus bilang sama murid-muridnya. Atau adi udah itu mak ini dia adi Yesus juga ayang oh tidak ini yang ini. Roh Kudus ia akan datang dan ia akan nyatakan, ia akan kasih tahu apa yang saya belum kasih tahu. Dia ni loh ya, ayang langsung loh ya, lagi ni itu apa hingga andi di tahu loh ya, lagi ni tahu loh lego. Kenapa lagi dah? Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, orang lain, jemaat lain tidak bikin, kita akan bikin karena cabut tangan Roh Kudus terjadi. Ada mereka? Dan orang lain buktikan bahwa memang mereka ini bersama dengan Roh Kudus. Ini yang yang langsung. Ada Roh Kudus mendiami dalam jemaat, dia bekerja sana, dia bekerja sini. Sekarang kamu Tuhan Roh Kudus dia akan bawa. Oh, jangan di sana, kamu bawa di amin. Kamu pergi ke gereja, amin. Akan begitu. Ya, itu yang ini yang dia mereka yang langsung mau dia dua kali dia kita kapu ya kau nak tanya dia. Ini terlalu panas, minta maaf ya. Kalau dia baru main dia apa dia? Pekerjaan Roh Kudus adalah menyatakan dosa, mengajar. Langsung mau dia mau dia kan, komandan dia. Mengajar, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bukan dia, yang langsung dulu kalah tapi bukan dia. Kenapa? Ini bahasa surga, bahasa muni, bahasa mes saja kita bicaranya tidak baik bengkok-bengkok. Jangan lo. Kalau yang langsung yang langsung yang langsung. Saya cuma mau bicara saja bahasa mes lagi. Apa itu? Nanti yang malu ini itu bawa melu depan aku Ini bahasa surga, jadi kita berapa tahun bersama Tuhan Allah? Tidak bisa kita tidak tahu. Kalau yang langsung itu loh, usia sebagai yang langsung itu loh masalah tadi no. Tahu ini. Kita menyanyi, saya minta jemaat berdiri. Saya minta musik angkat Roh Kudus kau hadir di sini. Musik angkat dengan semangat Roh Kudus kau hadir di sini. Di jemaat, dalam pribadi, dalam keluarga. Supaya dia memberi semangat, dia memberi menerangkan semua firman Tuhan, dia menyatakan segala dosa pribadi, keluarga dan jemaat. Ayah langsung mau ambil apa kita tak main tinggal. Musik agak sedikit cepat. Roh Kudus kau hadir di sini. Singret angkat ya, dengan semangat.
kami bikin pernyataan. Karena kami banyak ada dosa. Setiap hari kami buat. Tapi kami membawa diri benar di hadapan Tuhan. Di dalam dosa dan kejijikan kami menyembah dan kami mengucap firman Tuhan, kami menyanyi. Tapi Roh Kudus selalu katakan, aduh. Oleh karena itu, akhir daripada firman Tuhan, kami bikin pernyataan bahwa buka hati untuk lagu Tuhan. Buka hati menerima Yesus. Oh ya Bapak, saya penuh dengan kejijikan saya, dosa saya. Tetapi saya belum pernah mendengar bisikan kecil yang datang di telinga kanan, telinga kiri, hati saya, di pikiran saya. Tuhanlah Roh Kudus mendiami pribadi kami mulai dari sekarang. Keluarga kami dan dalam jemaat amin ini. Kalau Roh Kudus mendiami, kami akan ada sukacita, ada perubahan baru, ada firman Tuhan dia bertakhta, dan kami bertumbuh berubah. Setiap saat, setiap bulan, setiap tahun kami berubah dan berubah menjadi kuat sampai Yesus datang. Dan Yesus datang untuk menyambut kami. Roh Kudus dia tidak tinggal di dalam pohon, batu, gunung dan sebagainya, tapi Roh Kudus ada tinggal dalam setiap diri kami, karena tubuh kami adalah rumah Roh Kudus. Jamaah kami, penuhi kami. Kami mau berkembang, kami mau mengerti maksud Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kami melalui bisikan Roh Kudus, melalui ajaran Roh Kudus, melalui tugas Roh Kudus. Puji Tuhan, hamba-Mu tinggal di sini, berhenti di sini. Roh Kudus yang selalu memberitahukan, bekerja terus sampai Yesus datang kepada setiap pendengar di sini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu.